tinggal senggolin sedikit cerit-cerit gitu udah tajam lagi ya. Jadi nggak pakai asahan manual gitu. Selamat pagi, jumpa lagi di Adik B7 channelnya para penggemar kayu. Pada kesempatan hari ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai mesin atau alat bubut yang saya gunakan selama ini, yaitu dinamo sama alat-alat yang lain teman-teman, seperti pahat ya saya gunakan. Dan sebenarnya ini udah saya review berkali-kali ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, mungkin kurang detail apa gimana. Saya mau mereview alat saya ini karena ada beberapa teman yang sempat menanyakan, Mas tolong direview karena kurang detail. Wah ya oke. Seperti ini ya teman-teman, kita mulai dari dinamo yang saya pakai atau mesin motor yang saya pakai. Saya itu memakai mesin motor yang seperti ini teman-teman. Ini merek apa saya nggak tahu, saya lihat di body-bodinya ini nggak ada ya teman-teman untuk mereknya itu. Yang setahu saya ini saya dapat dari bekas yang sudah nggak kepakai, dulu nggak bisa buat narik air lagi, dan ini saya fungsikan seperti ini, dan ini cukup lumayan karena masih bagus ya teman-teman, masih normal sekali untuk tarikannya ini. Terus untuk polinya saya bikin sendiri dari kayu teman-teman, tapi saya atur ya di sini untuk kecil, dan ini untuk len terkecil. Ini len yang nomor 2 ini agak gede sedikit, dari nanti kita bisa pindah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini untuk kecepatan sini sedikit lebih cepat ya, karena ini tarikannya lebih gede lennya ini. Nah seperti ini kita bisa pindah lagi ke yang kecil. Nah seperti ini fungsinya untuk kecepatan ya teman-teman, jadi untuk memutar RPM. Kemarin video saya udah upload juga. Untuk polin yang di sini saya menggunakan 3in ya teman-teman, jadi saya menggunakan 3in. Terus untuk strengthnya atau panbelnya seperti ini, saya menggunakan ukuran A30 nih, A30. Terus untuk asnya saya menggunakan as biasa yang dipakai buat gergaji table saw ya. Saya menggunakan ini, cuman kemarin sempat kepanjangan dan sempat oling teman-teman, jadi saya potong di sini biar tidak oling lagi, jadi mengurangi getaran yang di sini teman-teman. Nah terus untuk klem ininya, untuk cuknya ini ya, ini saya bikin sendiri bawaan dari ini teman-teman. Ini juga udah saya review bikinnya seperti ini, dan di video sebelumnya saya udah upload juga, teman-teman bisa lihat di sana. Saya cukup menggunakan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk pahat-pahatnya ya, saya untuk pahatnya itu cukup menggunakan 3 ini teman-teman. Nah yang biasa saya pakai, yang satu itu mata pisaunya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah model mata pisaunya seperti ini, dan ini saya bikin dari pisau planer atau pisau serut yang sudah rusak teman-teman. Jadi saya punya satu dulu tuh patah ya, jadi yang satu masih saya gunakan seperti ini. Ini bajanya masih segini ya teman-teman, baja TCT nya. Ini kalau ngasah ya saya biasa pakai asah mesin itu teman-teman, tinggal senggolin sedikit cerit-cerit gitu udah tajam lagi ya, jadi nggak pakai asahan manual gitu, karena bajanya ini keras sekali. Kalau pakai asahan manual saya rasa ya juga nggak akan tajam-tajam, jadi lama. Jenisnya seperti ini teman-teman untuk ujungnya ya. Terus yang satunya lagi saya pakai yang rata seperti ini. Nah ini biasa saya pakai gunakan untuk meratakan. Nah ini juga dari baja TCT teman-teman, dari patahan pisau planer ya, pisau serut.
Kemudian yang satu saya bikin cembung nih seperti kuku gede jari kelingking ya. Ini buat mengeruk teman-teman. Jadi saya bikin cembung seperti ini untuk mengeruk. Nah, seperti ini teman-teman alat yang saya gunakan. Terus yang selanjutnya adalah bodi atau rangka yang saya gunakan untuk apa itu membuat mesin bubut ini. Ini bikinan saya sendiri. Dulu ya ada besi seperti ini. Saya udah upload ya teman-teman. Nanti kalau kurang detail lagi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk review mesin bubut rakitan. Terus apa ya sebelahnya teman-teman. Nah, sebelahnya itu seperti ini. Nah, ini untuk tatakan pahatnya saya bikin seperti ini. Ini juga saya udah review teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Untuk kalau kurang detail bisa lihat kembali untuk review alat saya. Kemudian yang sebelahnya di sini saya tidak menggunakan lahar atau bearing ya teman-teman. Jadi seperti ini modelnya. Nah seperti ini teman-teman. Ini bisa digeser ya teman-teman. Dan ini panjangnya itu 2 meter ya teman-teman. Cuman ada kepotong sedikit dulu. Saya pakai buat yang penyangga ini sama jarum yang di sini. Nah ini kepotong sama ini. Untuk panjang keseluruhan nih kurang lebih 1,5 meter ya. Kita bisa buat bubut maksimal 120 cm atau 1,2 meter. Seperti ini teman-teman gambaran atau alat bubut yang selama ini saya pakai sampai saat ini. Dan jangan lupa dukung channel ini terus. Dan sampai saat ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai saat ini. Dan mudah-mudahan terus berkembang. Dan yang belum subscribe, yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe yang warna merah itu. Akan sangat membantu buat mengembangkan channel ini biar terus berkembang dan terus berinovasi buat teman-teman semuanya. Dan untuk yang pemula teman-teman bisa simak video ini terus, video-video yang lain, cara-cara saya membuat sebuah kerajinan memakai alat rakitan sendiri ya teman-teman yang buat saya bikin konten ini. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Dan nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi biar teman-teman mendapatkan update terbaru dari kami, info-info menarik tentang kerajinan pembubutan kayu dari channel Adik Gaming 7, channelnya para penggemar kayu. Yo ino dung.